Pernahkah Anda merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres dalam diri Anda, tetapi tidak bisa menjelaskan alasannya? Anda menjalani hari seperti biasa, namun ada kegelisahan yang mengendap di dalam hati. Kadang, energi kita berbicara lebih banyak daripada yang kita sadari, tetapi kita terlalu sibuk untuk mendengarkannya. Kesadaran akan kondisi energi spiritual adalah langkah pertama dalam perjalanan menuju keseimbangan batin. Dunia luar seringkali menyita perhatian kita dengan hiruk-pikuknya, tetapi ada realitas lain yang lebih subtil, perjalanan energi yang terjadi di dalam diri. Luangkan waktu sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, bagaimana rasanya berada dalam tubuh ini saat ini? Apakah Anda merasa ringan dan penuh inspirasi, atau justru berat dan terkuras? Apakah pikiran Anda tenang, atau dipenuhi kecemasan yang tak berkesudahan? Refleksi ini bukan sekadar perenungan biasa, ini adalah percakapan dengan diri yang lebih dalam. Seperti seorang pelaut yang membaca arah angin sebelum berlayar, Anda pun perlu membaca kondisi energi sebelum melanjutkan perjalanan hidup. Berikut latihan sederhana untuk mengevaluasi energi Anda. 1. Tutup mata sejenak dan tarik napas dalam. Bagaimana rasanya? Apakah terasa lega atau justru sesak? 2. Perhatikan area tubuh yang terasa tegang. Ketegangan adalah bahasa tubuh yang mengungkapkan ada sesuatu yang perlu diperhatikan. 3. Dengarkan pikiran Anda. Apakah mereka lebih banyak membawa ketenangan atau kekhawatiran? Kesadaran ini adalah pintu masuk untuk memahami kondisi spiritual Anda. Tanpa menyadarinya, Anda bisa saja hidup dengan energi yang bocor atau terjebak dalam pola yang tidak sehat. Sejak kecil, kita diajarkan untuk melihat keluar, mengejar pencapaian, mencari validasi, dan membandingkan diri dengan orang lain. Namun, jarang sekali kita diajarkan untuk melihat ke dalam. Kenyataannya, dunia luar hanyalah cerminan dari dunia dalam kita. Ketika batin dipenuhi dengan ketenangan, dunia terasa lebih damai. Sebaliknya, ketika batin kacau, segalanya tampak berantakan, bahkan dalam situasi yang sebenarnya biasa saja. Inilah sebabnya mengapa seseorang bisa memiliki segala hal tetapi tetap merasa hampa, sementara orang lain yang tampaknya tidak memiliki apa-apa justru hidup dalam kebahagiaan. Rahasianya terletak pada bagaimana mereka mengelola energi batinnya. Maka, tanyakan pada diri Anda, apakah saya lebih banyak bereaksi terhadap dunia luar daripada mengelola dunia dalam saya? Apakah kebahagiaan saya bergantung pada hal-hal eksternal, ataukah saya mampu menemukannya dari dalam? Ketika Anda mulai melihat bahwa energi Anda lebih dipengaruhi oleh dunia dalam daripada dunia luar, Anda mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang dibangun dari dalam. Energi spiritual kita tidak statis. Ia terus bergerak, berubah, dan beradaptasi sesuai dengan bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak. Kadang kita merasa penuh inspirasi dan kedamaian. Di lain waktu kita merasa lelah dan kehilangan arah. Apa yang menyebabkan fluktuasi ini? Energi meningkat saat kita selaras dengan diri yang lebih tinggi, ketika kita hidup dengan kejujuran, kasih, dan kesadaran penuh. Sedangkan energi menurun saat kita membiarkan ketakutan, kecemasan, dan konflik menguasai diri. Bayangkan energi Anda seperti air. Ketika jernih, Anda bisa melihat ke dasar dan memahami diri sendiri dengan jelas. Namun, saat air itu keruh oleh pikiran negatif dan tekanan emosional, Anda kehilangan visibilitas. Cara sederhana untuk menjaga agar air ini tetap jernih adalah dengan mengamati pikiran dan perasaan kita tanpa menghakimi. Dengan memilih pengalaman yang mengangkat energi kita, bukan yang mengurasnya. Dengan menjaga keseimbangan antara dunia luar dan dunia dalam. Kesadaran akan kondisi energi spiritual bukan hanya tentang mengetahui apakah Anda sedang merasa baik atau buruk. Ini adalah tentang memahami bagaimana energi bekerja dalam hidup Anda dan bagaimana mengarahkannya untuk menciptakan keseimbangan yang lebih dalam. Ketika Anda mulai menyadari aliran energi dalam diri, Anda tidak lagi sekadar bereaksi terhadap hidup. Anda mulai menciptakannya dengan kesadaran penuh.
Pernahkah Anda mengalami hari-hari di mana semuanya terasa salah? Bukan karena kejadian besar, tetapi lebih karena perasaan yang sulit dijelaskan, seperti ada beban tak terlihat yang menekan jiwa Anda. Anda bangun dengan lelah, emosi naik turun tanpa alasan jelas, dan kehidupan terasa lebih berat dari biasanya. Ini bukan sekadar kebetulan. Energi kita adalah medan yang hidup, terus berubah dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Kadang, tanpa kita sadari, energi itu terkena gangguan, baik dari lingkungan, orang lain, atau bahkan pikiran kita sendiri. Mengenali tanda-tanda serangan spiritual bukan tentang menjadi paranoid terhadap energi negatif, tetapi tentang memahami bagaimana menjaga keseimbangan batin. Saat kita sadar akan apa yang terjadi, kita bisa mengambil langkah untuk melindungi diri dan mengembalikan harmoni dalam hidup. Berikut tanda-tanda serangan spiritual yang menurunkan energi. Tanda pertama, perubahan emosi mendadak dan tak terjelaskan. Tiba-tiba merasa cemas tanpa sebab, marah tanpa alasan, kesedihan datang seperti badai, meski tidak ada peristiwa yang memicunya. Emosi adalah bahasa energi. Ketika perubahan emosi terjadi begitu cepat dan tidak masuk akal, itu bisa menjadi tanda bahwa ada pengaruh energi luar yang masuk ke dalam medan spiritual kita. Mungkin itu berasal dari lingkungan yang penuh tekanan, seseorang yang tanpa sadar mentransfer energinya kepada kita, atau bahkan pikiran-pikiran yang bukan milik kita sendiri. Berikut cara untuk melindungi diri. 1. Sadari bahwa emosi ini mungkin bukan berasal dari Anda. Jangan langsung mengidentifikasi diri dengan perasaan itu. 2. Gunakan teknik visualisasi perlindungan. Bayangkan cahaya putih menyelimuti tubuh Anda, seperti perisai yang menjaga energi tetap murni. 3. Jaga jarak dari sumber energi negatif. Jika ada seseorang atau tempat yang selalu membuat Anda merasa lelah dan tertekan, jangan abaikan intuisi Anda. Tanda kedua, pikiran negatif yang berulang. Pernahkah Anda merasa seperti ada suara di kepala yang terus-menerus mengulangi kekhawatiran yang sama? Seperti kaset rusak, pikiran negatif berputar tanpa henti. Aku tidak cukup baik. Bagaimana jika semuanya gagal? Aku tidak punya kendali atas hidupku. Ini adalah salah satu tanda paling umum dari serangan spiritual. Ketika pikiran kita dikuasai oleh pola yang melemahkan, kita kehilangan kendali atas realitas yang kita ciptakan. Semakin kita memberi perhatian pada pikiran-pikiran ini, semakin kuat pengaruhnya. Apa yang bisa dilakukan? Sadari bahwa Anda bukan pikiran Anda. Tanyakan pada diri sendiri, siapa yang sedang mengendalikan pikiranku saat ini? Latih kesadaran dengan meditasi atau journaling. Tuliskan apa yang Anda rasakan, sehingga Anda bisa melihatnya dengan lebih objektif. Gunakan afirmasi positif. Gantikan pola pikir negatif dengan kalimat yang lebih membangun, seperti, aku memiliki kendali atas energiku. Aku memilih untuk merasa damai. Tanda ketiga, kelelahan fisik tanpa sebab jelas. Tidur cukup, makan dengan baik tetapi tetap merasa lelah. Tubuh terasa berat, seakan kehilangan vitalitas tanpa alasan medis yang jelas. Energi spiritual dan fisik saling berkaitan. Saat energi kita bocor atau terkuras, tubuh kita akan memberikan sinyal dalam bentuk kelelahan. Ini bisa terjadi akibat stres emosional, lingkungan yang penuh dengan energi negatif, atau kurangnya perawatan terhadap keseimbangan batin. Bagaimana cara mengatasinya? 1. Berikan waktu untuk istirahat yang benar-benar berkualitas. Tidur bukan sekadar menutup mata, tetapi juga memberi tubuh kesempatan untuk memulihkan energi. 2. Lakukan grounding. Berjalan tanpa alas kaki di tanah, duduk di bawah sinar matahari, atau menghabiskan waktu di alam bisa membantu menyeimbangkan energi Anda. 3. Perhatikan pola makan dan hidrasi. Makanan bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk energi Anda. Pilih makanan yang memberi kehidupan, bukan yang justru membuat Anda semakin lesu. Tanda keempat, ketegangan dan konflik dalam hubungan. Hubungan manusia adalah pertukaran energi yang sangat kuat. Orang-orang terdekat memiliki akses langsung ke medan energi kita, dan jika ada ketidakseimbangan, kita bisa merasakannya dalam bentuk konflik yang tidak kunjung selesai.
Pernahkah Anda merasa lelah setelah berbicara dengan seseorang? Atau merasa gelisah tanpa alasan setelah menghabiskan waktu di lingkungan tertentu? Ini bisa menjadi tanda bahwa ada pertukaran energi yang tidak sehat. Berikut cara mengelola hubungan dengan bijak. 1. Tetapkan batasan energi yang sehat. Anda tidak harus selalu terbuka terhadap setiap energi yang datang. Belajarlah untuk mengatakan tidak ketika perlu. 2. Perhatikan bagaimana perasaan Anda setelah bertemu seseorang. Apakah Anda merasa lebih baik atau justru terkuras? Ini adalah petunjuk tentang dinamika energi dalam hubungan tersebut. 3. Bersihkan energi Anda setelah interaksi yang intens. Meditasi, mandi dengan garam laut, atau sekadar menarik napas dalam-dalam bisa membantu Anda melepaskan energi yang bukan milik Anda. Tanda kelima, pola nasib buruk yang berulang. Terkadang, ada fase dalam hidup di mana segalanya tampak berjalan salah. Kehilangan pekerjaan, hubungan yang retak, rencana yang selalu gagal. Seolah-olah ada kekuatan yang menghalangi segalanya. Sebelum terburu-buru menyimpulkan bahwa hidup sedang melawan Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini pola yang berulang? Jika iya, mungkin ada pelajaran yang belum disadari. Bagaimana vibrasi saya akhir-akhir ini? Energi yang kita pancarkan seringkali menarik pengalaman yang serupa. Apa yang bisa saya ubah dalam cara saya berpikir, merasa, dan bertindak? Terkadang, kesulitan bukanlah hukuman, tetapi panggilan untuk melihat ke dalam dan mengubah sesuatu dalam diri kita. Tanda keenam, hilangnya koneksi dengan intuisi. Intuisi adalah kompas batin yang selalu membimbing kita. Namun, dalam kondisi energi yang lemah, suara itu menjadi samar. Kita mulai merasa bimbang, kehilangan arah, dan kesulitan membuat keputusan yang tepat. Ketika intuisi terasa jauh, ini adalah tanda bahwa kita perlu kembali ke dalam diri. Luangkan waktu dalam keheningan. Intuisi berbicara dalam ketenangan, bukan dalam kebisingan pikiran yang penuh kecemasan. Gunakan journaling untuk menyalurkan pemikiran dan perasaan. Menulis membantu kita mengurai kebingungan dan menemukan jawaban yang tersembunyi. Percayai firasat pertama Anda. Seringkali, jawaban yang benar sudah ada dalam hati sebelum pikiran mulai meragukannya. Menjadi sadar akan tanda-tanda serangan spiritual bukan berarti menjadi takut terhadap dunia luar. Sebaliknya, ini adalah ajakan untuk memperkuat diri dari dalam. Kita tidak bisa menghindari setiap tantangan atau energi negatif yang datang, tetapi kita bisa belajar bagaimana menavigasinya dengan kesadaran dan keseimbangan. Dengan memahami bagaimana energi kita bekerja, kita tidak lagi menjadi korban dari keadaan, kita menjadi pencipta realitas kita sendiri. Energi adalah bahasa kehidupan, dan semakin kita belajar mendengarkannya, semakin kita mampu menjalani hidup dengan harmoni dan kekuatan sejati. Pernahkah Anda merasa begitu ringan, seakan dunia berjalan sesuai dengan aliran alami? Hari-hari terasa lebih cerah, keputusan terasa lebih jernih, dan keberuntungan seolah datang tanpa diminta. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari energi spiritual yang terjaga dengan baik. Sebaliknya, saat energi kita terkuras, hidup terasa seperti mendaki bukit tanpa akhir. Kelelahan yang tidak hanya fisik, tetapi juga batin. Keadaan ini sering kali terjadi tanpa kita sadari, perlahan-lahan meresap ke dalam kehidupan kita, hingga menjadi normal. Namun, hidup yang penuh energi dan keseimbangan bukanlah sesuatu yang hanya bisa dinikmati oleh sedikit orang. Ini adalah hak setiap individu, dan bisa dicapai dengan kesadaran serta tindakan yang tepat. Menjaga energi spiritual bukan sekadar tentang menghindari hal negatif, tetapi juga tentang secara aktif menciptakan lingkungan batin yang mendukung pertumbuhan dan kedamaian. Bagaimana caranya? Langkah pertama adalah menjaga kebersihan energi. Seperti rumah yang perlu dibersihkan secara rutin agar tetap nyaman, energi kita juga perlu dibersihkan dari waktu ke waktu. Kita menyerap begitu banyak energi dari lingkungan, percakapan, dan emosi, baik yang kita sadari maupun tidak. Ritual pembersihan energi bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Mandi garam laut atau air yang diberkati. Air memiliki kemampuan untuk membawa dan membersihkan energi.
Menambahkan garam laut atau menggunakan air yang telah diberi doa dapat membantu mengangkat beban energi negatif. 2. Menggunakan suara untuk membersihkan medan energi. Musik, nyanyian, atau bahkan bunyi lonceng dan Tibetan bowl dapat mengguncang energi stagnan dan menggantikannya dengan frekuensi yang lebih tinggi. 3. Membakar dupa atau sage. Aroma memiliki kekuatan untuk mengubah suasana hati dan membersihkan ruang dari energi yang tidak harmonis. Bukan hanya tubuh yang perlu dibersihkan, tetapi juga pikiran dan perasaan. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menulis jurnal refleksi, menumpahkan segala pikiran yang mengendap di dalam, agar tidak menjadi racun bagi batin. Langkah kedua adalah menjaga pikiran tetap jernih dan positif. Pikiran kita adalah alat yang luar biasa kuat. Apa yang kita pikirkan terus-menerus akan menjadi realitas kita. Namun, banyak dari kita tanpa sadar membiarkan pikiran kita dipenuhi oleh kecemasan, kritik diri, atau bahkan energi negatif yang berasal dari luar. Pikiran yang tidak terjaga akan membawa kita ke tempat yang lebih gelap, membuat kita kehilangan cahaya batin. Berikut cara menjaga pikiran tetap bersih. 1. Saring informasi yang masuk. Setiap hari, kita diserbu oleh berbagai informasi, dari berita, media sosial, hingga percakapan sehari-hari. Pilihlah apa yang Anda konsumsi dengan bijak. 2. Berlatih mindfulness. Sadari pikiran Anda. Saat pikiran negatif muncul, jangan melawannya, hanya amati, dan biarkan berlalu seperti awan di langit. 3. Gunakan afirmasi yang memperkuat diri. Kata-kata memiliki kekuatan. Mulailah hari Anda dengan pernyataan yang mengangkat energi, seperti, "Aku adalah cahaya, aku damai, aku cukup." Saat kita mengendalikan pikiran, kita mengendalikan realitas kita. Langkah ketiga adalah melindungi diri dari energi yang menguras. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan berbagai jenis energi. Beberapa mengangkat kita, tetapi ada juga yang menguras dan melemahkan semangat. Terkadang, tanpa sadar, kita terjebak dalam dinamika yang menyedot energi, hubungan yang toksik, pekerjaan yang tidak sejalan dengan hati, atau bahkan kebiasaan yang melemahkan diri sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? 1. Kenali sumber energi negatif. Apakah ada orang atau situasi yang selalu membuat Anda merasa lelah dan berat? Sadari pola tersebut. 2. Tetapkan batasan energi. Anda tidak harus selalu menerima setiap permintaan, setiap cerita, atau setiap drama yang datang. Pelajari seni berkata, tidak, dengan penuh kasih. 3. Gunakan perlindungan energi. Visualisasikan cahaya pelindung di sekitar Anda. Bayangkan energi negatif terpantul dari medan cahaya ini, dan hanya yang baik yang dapat masuk. Energi Anda adalah aset yang sangat berharga. Jangan biarkan ia bocor tanpa alasan yang jelas. Langkah keempat adalah meningkatkan frekuensi energi dengan kehidupan yang seimbang. Seringkali, energi kita turun bukan karena gangguan luar, tetapi karena ketidakseimbangan dalam cara kita menjalani hidup. Apakah kita terlalu sibuk mengejar sesuatu hingga lupa beristirahat? Apakah kita terus memberi kepada orang lain tanpa pernah mengisi ulang diri sendiri? Keseimbangan adalah kunci dalam menjaga energi spiritual tetap tinggi. Berikut beberapa cara untuk mencapainya. 1. Luangkan waktu untuk kesunyian. Dalam keheningan, kita bisa mendengar suara batin dengan lebih jelas. 2. Jaga hubungan dengan alam. Alam memiliki kemampuan untuk menyelaraskan energi kita dengan ritme semesta. Berjalan di bawah sinar matahari, mendengar suara air, atau duduk di bawah pohon bisa menjadi terapi yang sederhana namun sangat kuat. 3. Beri tubuh nutrisi yang baik. Makanan yang kita konsumsi membawa energi. Pilihlah makanan yang memberi kehidupan, bukan yang hanya sekadar mengisi perut. Kehidupan yang penuh energi bukanlah tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang menemukan keseimbangan antara memberi dan menerima, antara bekerja dan beristirahat, antara melakukan dan hanya menjadi. Langkah kelima adalah menjalin koneksi dengan spiritualitas yang lebih tinggi.
Pada akhirnya, energi spiritual kita bukan hanya berasal dari dalam diri, tetapi juga dari hubungan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari kita sendiri. Apakah itu Tuhan, alam semesta, atau kekuatan yang tak terlihat, terhubung dengan sumber spiritual, memberikan rasa kedamaian yang mendalam. Berikut cara untuk memperdalam hubungan ini. 1. Doa dan meditasi. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menenangkan jiwa selain berbicara dengan Yang Maha Tinggi. 2. Bersyukur setiap hari. Rasa syukur adalah magnet energi positif. Semakin kita menghargai apa yang kita miliki, semakin banyak yang akan datang kepada kita. 3. Jalani hidup dengan niat yang tulus. Ketika kita hidup dengan tujuan yang selaras dengan nilai-nilai tertinggi, energi kita akan secara alami naik ke tingkat yang lebih tinggi. Menjaga energi spiritual bukan hanya tentang menghindari yang negatif, tetapi tentang menciptakan kondisi batin yang memungkinkan kita berkembang. Saat kita menjaga kebersihan energi, melindungi diri dari kebocoran energi, hidup dengan seimbang, dan memperkuat hubungan dengan yang lebih tinggi, kita akan merasakan perubahan yang nyata. Hidup menjadi lebih ringan, lebih selaras, dan lebih bermakna. Keberuntungan terasa seperti aliran alami, bukan perjuangan. Keputusan terasa lebih jelas, dan kita merasa lebih hidup dalam setiap momen. Energi adalah segalanya. Saat kita menjaganya, kita tidak hanya menjaga diri kita sendiri, tetapi juga dunia di sekitar kita.